Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. Pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini, kami sedikit akan mengupas tentang bahayanya meninggalkan sholat. Telah kita ketahui bersama kesepakatan para ulama tentang kafirnya orang yang mengingkari kewajiban sholat. Namun bagi mereka yang meninggalkannya karena malas, terlebih lagi ia masih meyakini, mengimani bahwa sholat adalah amalan yang disyariatkan, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara yang mengkafirkannya dan yang tidak mengkafirkannya, dan apakah ia dibunuh atau tidak. Masalah hukum orang yang meninggalkan sholat ini memang merupakan masalah khilafiyah sejak zaman dahulu di kalangan salaful ummah, dan perselisihannya teranggap muktabar. Oleh karena itu, janganlah kita gegabah menuduh orang yang menyelisihi pendapat kita dalam hal ini, semisal kita mengatakan murji, pengikut pemahaman murji'ah yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, atau kita memvonisnya dengan khariji, pengikut pemahaman khawarij yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Hukum asal dalam masalah khilaf yang muktabar adalah seseorang tidak boleh mengingkari pendapat orang lain dan mencelanya. Karena mencela seseorang yang mengikuti pendapat ulama di kalangan salaf, hal ini sama halnya dengan mencela ulama salaf tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi kita tegaskan, janganlah kita memboikot, mencela saudara-saudara kita dalam permasalahan-permasalahan yang kita dapati para ulama kita juga berselisih pendapat di dalamnya. Pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengenai orang yang meninggalkan sholat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Man taraka sholatan maktubatan mimman dakhala fil Islam, qila lahu lima la tusalli, fa in dzakara nisyanan qulna fasalli idza dzakarta, wa in dzakara maradan qulna fasalli kaifa ataqta, qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an aw mumiyan." Artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat wajib bagi mereka yang telah masuk Islam, yaitu orang mukmin, dikatakan kepadanya, "Mengapa engkau tidak sholat?" Jika ia mengatakan, "Kami lupa," maka kita katakan, "Sholatlah saat engkau mengingatnya." Jika ia beralasan sakit, maka kita katakan, "Sholatlah semampumu, apakah berdiri, duduk,
berbaring, atau bahkan hanya dengan isyarat saja. Fa in qala ana atiku sholata wa uhsinuha walakin la usalli wa in kanat alayya fardon. Qila lahu as-salatu alayka syai'un la ya'maluhu anka ghairuk wa la takunu illa bi'amalik. Fa in shallaita wa illa statabnaka fa in tubta wa illa qatalnaka fa inna as-salata a'dhamu minaz zakat. Apabila ia berkata, aku mampu mengerjakan sholat dan membaguskannya, akan tetapi aku tidak sholat meskipun aku mengakui kewajibannya, maka dikatakan kepadanya, sholat adalah kewajiban bagimu yang tidak dapat dikerjakan oleh orang lain untukmu. Ia mesti dikerjakan oleh dirimu sendiri. Jika tidak, kami minta engkau untuk bertaubat. Jika engkau bertaubat dan kemudian mendirikan sholat, maka kami terima. Jika tidak, engkau akan kami bunuh, karena sholat lebih agung dari zakat. Bisa dilihat dalam kitab jilid 1 halaman 281. Hal ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar jilid 1 halaman 117. Dari sini dapat kita ketahui pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas atau meremehkannya selama ia masih mengakui kewajibannya, maka statusnya masih Islam. Hukum bunuh yang dijatuhkan kepadanya adalah sebagai had, bukan karena kekafirannya. Ini ditegaskan oleh pernyataan-pernyataan para ulama madhab beliau, yaitu madhab Syafi'iyah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, fi madzahibil ulama'i fi man taraka sholati takasulan ma'a i'tiqadihi wujubuha. Fa madhhabana al-mashhur ma sabaqa annahu yaqtulu haddan wa yakfuru bih wa la yakfuru bih. Artinya dalam madhab para ulama terhadap orang yang meninggalkan sholat karena malas bersamaan dengan keyakinan akan kewajibannya, maka madhab kami, yaitu madhab Syafi'iyah, yang masyhur adalah sebagaimana yang telah lewat, yaitu ia dibunuh sebagai had namun tidak dikafirkan. Dalam kitab Al-Majmu' jilid 3 halaman 16. Fadhahaba Malikun wasy-Syafi'iyyu rahimahumallah wal jamaahiru minas salafi wal khalaf ila annahu la yakfur bal yabsuk wa yastataba fa in taba wa illa qatalnahu haddan kazzina muhsan walakinnahu yaqtulu bisayfi. Al-Imam Malik dan Asy-Syafi'i rahimahumallah serta jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwasannya ia orang yang meninggalkan sholat karena malas namun masih mengakui kewajibannya tidak dikafirkan, namun difasikan dan dimintai untuk bertaubat. Jika ia bertaubat maka diterima, dan jika tidak maka kita membunuhnya sebagai had seperti pelaku zina muhson, namun ia dibunuh dengan pedang. Bisa dilihat dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah berkata, wa illam yatub wa aqama alam tinaihi min fi'liha faqad ikhtalafa an-nasu fihi ala thalathati madhahib. Ahaduhuma wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malikin anna damahu mubahun wa qatlahu wajibun wa la yakunu bidzalika kafiran. Artinya apabila ia tidak bertaubat dan menolak meninggalkan perbuatannya, para ulama berselisih dalam 3 madhab. Yang pertama yaitu madhab Asy-Syafi'i dan Malik yang menyatakan darahnya boleh ditumpahkan dan membunuhnya adalah wajib, namun ia tidak dikafirkan. Di dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 297, Al-Imam Ibnu Qadamah rahimahullah berkata, war riwayatu tsaniyatu yaqtulu haddan ma'al hukmi bi islamihi kazzina muhsan wa hadha ikhtiyaru Abi Abdullah bin Battah wa ankara qawlu man qala annahu yakfuru wa dzakara anna al-madhhab ala hadha lam yajid
fil madhhabi khilafan fihi. Wahada qawlu aktsarul fuqaha'i wa qawlu Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Artinya, dan riwayat yang kedua menyatakan bahwa ia dibunuh sebagai had bersamaan dengan status keislamannya, seperti pezina muhson. Pendapat ini dipilih oleh Abu Abdullah bin Battah, dan dia mengingkari pendapat orang yang mengatakan bahwa orang tersebut dikafirkan. Dan ia, Ibnu Battah, menyebutkan bahwasannya pendapat madhab Hanabilah berada di atas pendapat ini, dan ia tidak mendapatkan adanya perselisihan dalam madhab. Pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan fuqaha dan juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Adapun para ulama kontemporer, maka Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, apa hukum orang yang meninggalkan sholat menurut Al-Imam Asy-Syafi'i? Maka beliau menjawab, Al-ma'rufu an madhhabi syafi'iyyati annahum la yarawna kufrun tarikas sholati, walakin al-adillatu tadullu ala kufrihi, wal wajibu ala al-mu'mini ittiba'u ma dalla alaihi kitab Allahi wa sunnata rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang ma'ruf dalam madhab Asy-Syafi'iyah bahwasannya mereka berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, akan tetapi dalil-dalil menunjukkan akan kekafirannya, dan wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti dalil yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan perkataan yang serupa. Setiap orang yang meremehkan perkara sholat, berarti ia telah meremehkan agama. Seseorang memiliki bagian dalam Islam sebanding dengan penjagaannya terhadap sholat 5 waktu. Seseorang yang dikatakan semangat dalam Islam adalah orang yang benar-benar memperhatikan sholat 5 waktu. Kenalilah dirimu, wahai hamba Allah, waspadalah. Janganlah engkau menemui Allah sedangkan engkau tidak mendapatkan bagian dalam Islam. Kadar Islam dalam hatimu sesuai dengan kadar sholat dalam hatimu. Bisa dilihat dalam kitab As-Shalah halaman 12. Oleh karena itu, seseorang bukanlah hanya meyakini, membenarkan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, namun haruslah disertai dengan melaksanakannya. Karena iman bukanlah hanya dengan tasdik, pembenaran saja, namun harus pula disertai dengan inqiyad, yaitu melaksanakannya dengan anggota badan. Al-Hasan mengatakan, iman bukanlah hanya dengan angan-angan tanpa adanya amalan, namun iman adalah sesuatu yang menancap di dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatan. Bisa dilihat dalam kitab As-Shalah halaman 35 sampai 36. Ikhwani fiddin, azzaniyallahu wa iyyakum jami'a. Meninggalkan sholat adalah perkara yang teramat berbahaya. Di dalam berbagai dalil disebutkan berbagai ancaman yang sudah sepatutnya membuat seseorang merasa khawatir jika sampai lalai dalam memperhatikan rukun Islam yang mulia dan agung ini. Sekarang mari kita tinjau bahaya meninggalkan sholat menurut dalil-dalil dari Al-Quran secara khusus. Dalil yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang mujrim? Hingga ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Artinya, pada hari betis disingkapkan, mereka diajak, dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa, dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.
Quran surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah tidak menjadikan orang muslim seperti orang mujrim. Tidaklah pantas menyamakan orang-orang muslim dan dengan orang mujrim. Dilihat dari hikmah Allah dan hukumnya. Kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang mujrim yang merupakan lawan orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya pada hari betis disingkapkan, yaitu mereka orang-orang mujrim diajak, diseru untuk bersujud kepada Rabb mereka, namun antara mereka dan Allah terdapat penghalang. Mereka tidak mampu bersujud sebagaimana orang-orang muslim bersujud. Ini sebagai bentuk, sebagai sebuah hukuman karena mereka tidak mau bersujud kepada Allah bersama orang-orang yang sholat di dunia. Maka hal ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan bersama dengan orang-orang kafir dan munafik. Maka hal ini menunjukkan seandainya mereka adalah muslim, tentu mereka akan diizinkan untuk bersujud sebagaimana orang-orang muslim diizinkan untuk bersujud. Dalil yang kedua, di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 sampai 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberikan makanan memberi makan orang-orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Setiap orang yang memiliki sifat di atas atau keseluruhan dari sifat tersebut berhak masuk ke dalam neraka Sakor, dan mereka termasuk orang mujrim. Pendalilan hal ini cukup jelas. Jika memang terkumpul seluruh sifat di atas, tentu kekafiran dan hukumannya lebih keras. Dan jika hanya memiliki satu sifat saja, tetap juga mendapatkan hukuman. Sekarang mari kita perhatikan dalil yang ketiga. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun." Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar supaya kamu diberi rahmat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan adanya rahmat bagi mereka dengan mengerjakan perkara-perkara pada ayat ini, pada ayat barusan. Seandainya orang yang meninggalkan sholat tidak dikatakan kafir dan tidak kekal dalam neraka, tentu mereka akan mendapatkan rahmat tanpa mengerjakan sholat. Namun dalam ayat ini Allah menjadikan mereka bisa mendapatkan rahmat jika mereka mengerjakan sholat. Dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Mashruk bin Al-Ajda radhiyallahu an dan selainnya mengatakan, orang tersebut adalah orang yang meninggalkannya sampai keluar waktunya.
Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Apakah ancaman wa'il tersebut adalah kekafiran atau kefasikan? Jawabannya bahwa lebih tepat jika ancaman wa'il tersebut adalah untuk orang kafir. Kenapa demikian? Hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, terdapat riwayat yang sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan tentang tafsiran ayat ini, yaitu surat Ma'un. Beliau berkata, seandainya kalian meninggalkan sholat, tentu kalian kafir. Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Sisi yang kedua juga ditunjukkan oleh dalil-dalil yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, sebagaimana yang akan kami sebutkan. Dalil yang kelima, Al-Quran surat Maryam ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ghayah pada ayat ini adalah suatu sungai di Jahannam yang tempatnya sangat dalam. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat ini, yaitu bagian neraka yang paling dasar, sebagai tempat bagi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat hawa nafsunya. Seandainya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang bermaksiat biasa, tentu dia akan berada di neraka paling atas, sebagaimana tempat orang-orang muslim yang berdosa. Tempat ini ghayah yang merupakan bagian neraka paling bawah bukanlah tempat orang mukmin, namun tempat orang-orang kafir. Dalil yang keenam adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Bisa di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 11. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan persaudaraan seiman dengan mengerjakan sholat. Jika sholat tidak dikerjakan, bukanlah saudara seiman, mereka bukanlah mukmin. Ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, tidak bisa dipungkiri bahwa meninggalkan sholat adalah perkara yang teramat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahayanya di dalam berbagai hadis. Setelah sebelumnya kita lihat dalam berbagai ayat Al-Quran mengenai hal ini, maka sekarang mari kita tinjau menurut dalil-dalil dari As-Sunnah. Dalil yang pertama, hadis yang pertama maksudnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah." Artinya, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 257. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu, faman tarakaha faqad kafara." Artinya, perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Mishkatul Masabih dengan nomor hadis 574. Hadis yang ketiga
Dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-salatu." Bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-salatu, fa idza tarakaha faqad asyraka. Artinya pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabari. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah." Artinya, barang siapa yang meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang kelima diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril islamu wa amuduhu as-salatu." Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya adalah salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2825. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa salat dalam agama Islam ini dalam hadis ini dikatakan bahwa salat dalam agama Islam ini adalah seperti penopang, yaitu tiang yang menegakkan kemah. Kemah tersebut bisa roboh dan ambruk dengan patahnya tiangnya. Begitu juga dengan Islam, bisa ambruk dengan hilangnya sholat. Para hadirin, saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang mari kita tinjau dari pendapat di kalangan ulama. Abdullah bin Mubarak, Ishaq, Ahmad, dan Ibnu Hubayb. Beliau ini dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, walaupun ia tidak menentang kewajiban sholat. Pendapat ini dihikayatkan pula dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, juga Al-Hakam bin Uyainah, serta sebagian pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berpendapat demikian. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Majmu' jilid 3 halaman 19, juga di dalam kitab Al-Minhaj jilid 2 halaman 257, serta dalam kitab Nailul Autar jilid 2 halaman 403. Mereka berargumen dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 5. "Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم." Artinya, apabila telah habis bulan-bulan haram, bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kalian jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, intailah di tempat pengintaian. Apabila mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan harus terpenuhinya 3 syarat. Barulah seseorang yang tadinya musyrik dibebaskan dari hukum bunuh sebagai orang kafir, yaitu apabila ia bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Bila 3 syarat ini terpenuhi, berarti ia telah menjadi seorang muslim yang terpelihara darahnya. Namun bila tidak, ia bukanlah seorang muslim. Dengan demikian, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak mau menunaikannya, berarti ia tidak memenuhi syarat untuk dibiarkan berjalan, yang berarti ia boleh dibunuh. Para sahabat berijma, bersepakat bahwa meninggalkan sholat adalah kafir. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "La islama liman tarakas sholata."
Artinya, tidaklah disebut muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Di dalam riwayat lain, beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wala hadda fil islami liman taraka sholat." Artinya, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Malik. Begitu juga diriwayatkan oleh Sa'ad di At-Tabaqat, Ibnu Abi Saibah dalam Al-Iman. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Daruqutni dalam sunannya, juga Ibnu Asakir. Hadis ini sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil dengan nomor 209. Di saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan perkataan ini tatkala menjelang sakaratul maut, tidak ada satu orang sahabat pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, hukum bahwa meninggalkan sholat adalah kafir termasuk ijma, kesepakatan sahabat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab As-Shalah. Saudaraku, para hadirin yang dirahmati Allah, mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah kafir. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang tabi'in, yaitu Abdullah bin Syakik. Beliau mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah." Artinya, dulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganggap satu amalan yang apabila ditinggalkan amal tersebut menyebabkan pelakunya kafir, kecuali sholat. Perkataan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Syakik Al-Akli, seorang tabi'in. Dan Hakim mengatakan bahwa hadis ini bersambung dengan menyebut Abu Hurairah di dalamnya. Dan sanad riwayat hadis ini adalah sahih. Lihat dalam kitab Ats-Tsamar Al-Mustatab fi Fiqh Sunnah wal Kitab halaman 52. Dari pembahasan terakhir ini terlihat bahwasannya Al-Quran, hadis, dan perkataan sahabat, bahkan ini adalah ijma, kesepakatan. Mereka menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah kafir, keluar dari Islam. Itulah pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama yang ada. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidaklah seorang itu malu dengan mengingkari pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Padahal hal ini telah dipersaksikan oleh Alkitab, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan juga kesepakatan para sahabat. Wallahul muwaffiq. Hanya Allah lah yang dapat memberi taufik. Bisa dilihat dalam kitab As-Shalah halaman 56. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga hal ini bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.